Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone Video 4K Ultra HD hari ini akan melihat dua kendala di Simpang Susun Krukut, pertemuan Tol Desari dan Cijago tahap 3 Jor 2 ya. Jadi walaupun situasi terkini di Simpang Susun Krukut terus dikerjakan teman-teman semua, dan ini adalah situasi di pagi hari ini di tanggal 18 Juni 2022. Dan saat ini untuk di jalur RAM 2 dengan RAM 5 seperti yang terlihat sudah ada material batu-batu untuk pengerjaan dinding penahan tanah ya. Kita lihat di bagian bawah sudah ada terlihat jelas bahwa ada pengerjaan untuk pasangan batu kali untuk pengerjaan dinding penahan tanah di titik ini ya. Dan saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa akses masuk tol dari Jalan Raya Krukut hanya ini saja. Sampai saat ini belum ada informasi lagi jika ada pembangunan jalan akses masuk dari Jalan Raya Krukut ya. Karena sampai saat ini hanya jalan itu saja. Dari Krukut itu hanya untuk masuk ke arah Cilandak Utama. Jadi untuk ke Simpang Susun Krukut itu tidak ada ya. Sekali lagi tidak ada ya. Dan untuk masuk ke Simpang Susun Krukut maka akses gerbang tolnya juga sudah pernah saya buatkan ya dengan detail sekali. Baik dari gerbang tol Sawangan, dari gerbang tol Limo, gerbang tol Kukusan, ataupun juga dari Brigif ya. Ataupun juga dari arah Cilandak Utama. Dan saat ini mari kita saksikan dulu kondisi terkini perkembangan dari Simpang Susun Krukut yang akan menjadi pertemuan Cijago 3 dengan Desari tahap 2 ya. Nah, ini kita lihat ini merupakan bagian jalur RAM 3 dengan RAM 8 yang sudah kita lihat ini sepertinya masih lapisan LC ya. Masih lapisan LC ini lin konkrit menuju ke arah satu kendala bidang lahan yang di video kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi video kemarin sudah saya tampilkan juga bagaimana kondisi di titik bidang tanah di depan sana yang belum dilakukan pembebasan lahan. Namun, saya mendengar bahwa nanti jika dalam waktu dekat mungkin belum ada penyelesaian akan dilakukan konsinyasi. Nah, ini seperti di depan sana ada juga masuk di jembatan Kali Krukut ya. Jembatan Kali Krukut terus jika kita teruskan nanti menuju ke arah overpass Lontar dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini yang menjadi satu kendala yang ditargetkan Juni 2022, maka sampai tanggal 18 ini belum juga ada terlihat penyelesaian. Dan kita lihat juga ada kendala kedua di bidang tanah dekat dengan jembatan RAM 7 ya. Nah, di sana juga masih terlihat belum ada tanda-tanda untuk penyelesaian. Namun untuk yang ini saya belum tahu ya. Apakah juga dalam waktu dekat akan dikonsinyasikan atau misalkan seperti apa ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas di jalur itu adalah seperti yang kita lihat saat ini, itu adalah jalur putaran dari RAM 6 nanti akan masuk melintas di sana. Sedangkan kita lihat di sisi kanan untuk ruas Krukut Cinere ini ditargetkan Oktober 2022. Dan mungkin teman-teman semua juga saat ini sudah bertanya kepada saya apakah benar targetnya di Oktober 2022. Memang sejak awal pun di Oktober 2022 ya, kalau mengingat penjelasan dari komisaris utama waktu itu saat datang, yang mungkin yang sudah menonton ya, bahwa dijelaskan jika tidak ada kendala besar mungkin targetnya di Oktober 2022. Namun kemarin juga dari direktur operasinya juga sudah dilakukan wawancara terkait dengan target ya. Maka kemungkinan besar di Juni 2022 ini pun tidak akan terkejar. Namun tetap dikerjakan semaksimal mungkin. Karena beberapa hal di jalur RAM 2 dengan RAM 5 sendiri ya, itu masih membutuhkan timbunan tanah yang asal tanahnya juga berasal dari ruas Krukut Cinere. Nah, jadi pada video ini kita bisa melihat secara seksama apa kendala-kendalanya gitu ya. Jadi bisa menganalisis dengan benar, tidak sekedar katanya-katanya ataupun berbicara yang mungkin tidak lihat dari kondisi real di lapangan begitu ya. Nah, kalau kita langsung di sini bisa melihat secara jelas bagaimana inilah merupakan jalur dari RAM 2 dengan RAM 5. Nah, saya tanya waktu itu,
Jadi tanah yang sedang digali di Limuraya itu juga sebagian besarnya nanti digunakan untuk di jalur RAM 2 dengan RAM 5 ini. Dan sampai tanggal 18 Juni ini, timbunan tanahnya juga masih belum terlihat sampai ketinggian di area granular di depan sana nih, di depan sini nih, ya. Nah, agar bisa lebih terlihat bisa membayangkan bagaimana jalur RAM 2, RAM 5 dengan RAM 7 di sini. Saya coba gambarkan ya, saya gambarkan. Nah, coba perhatikan teman-teman semua agar tidak salah paham. Nah, ini adalah beberapa jalur. Ada 3 RAM di sini ya, yaitu RAM 2, RAM 5 dengan RAM 7. Nah, coba saya naikkan dulu sedikit agar tampilannya bisa jauh lebih jelas ya. Nah, di sini ada beberapa persimpangan. Kita coba dulu yang pertama adalah jalur dari RAM 5 ya. Jadi setelah melewati terowongan dia akan melintas di box traffic RAM 7. Dan juga ada RAM 2 ini tinggal berbelok saja dari gerbang tol Limo. Sedangkan RAM 7 dari arah gerbang tol Limo itu memasuki bagian dari box traffic RAM 7 tersebut ya. Lalu masuk di terowongan nanti mengarah ke Sawangan. Nah, tadi kalau kita melihat lagi di RAM 5 ya, RAM 5 itu maka kita melihat bahwa dia akan melintas di bagian atas dari box traffic RAM 7. Makanya box traffic ini dibuatkan wing wall. Nah, wing wall ini teman-teman semua, jadi gunanya atau fungsinya nanti dia akan menahan tanah yang nantinya akan ditimbun ya. Yang tadi kita sudah sampaikan bahwa tanah-tanah itu berasal dari area Limo. Jadi kalau area Limo itu sampai saat ini masih bermasalah tentang pembebasan lahannya, maka juga akan ada kaitannya dengan timbunan tanah di area ini. Begitu teman-teman semua ya. Nah, untuk di area ini adalah merupakan jalur dari RAM 6. Seperti yang sudah terlihat dengan jelas bahwa dari RAM 6 ini akan bersinggungan dengan jalur dari RAM 5. Untuk itulah dibuatkan dinding penahan tanah ya. Nah, kita lihat ada dinding penahan tanah yang fungsinya agar tanah itu tidak tidak masuk ke area jalur dari RAM 6 ya. Makanya dibuatkanlah dinding yang keras kali ini, kita lihat ya sudah tampak keras. Jadi dinding penahan tanah yang juga fungsinya nanti untuk ditimbun karena dari jembatan RAM 5. Kenapa sih sebagian ada ditimbun, kenapa sebagian ada bentuk jembatan? Nah, ini juga ada pertanyaan kemarin di kolom komentar ya. Jadi saya perlu jelaskan sedikit. Nah, kenapa ada jembatan? Karena di bagian bawah jembatan itu adalah ada beberapa jalur dari jalan tol utama ya, jalan utama tol Cijago seksi 3. Kayak gitu. Nah, seperti yang kita lihat saat ini nih ya terowongannya ya. Ini adalah jalur dari main route atau jalan utama tol Cijago seksi 3. Baik dari arah Kukusan Krukut menuju Krukut Cinere dan juga arah sebaliknya dari ruas Krukut Cinere menuju ke arah ruas Kukusan Krukut begitu ya. Nah, jadi untuk itulah dibuat jembatan. Lalu yang dibikin timbunan tanah bagaimana? Nah, yang ditimbun tanah artinya di sana tidak ada jalur-jalur jalan tol gitu, makanya ditimbunlah oleh tanah. Itu teman-teman semua ya. Nah, yang kita lihat saat ini adalah merupakan bagian dari jalur RAM 6 ya, yang saat ini juga masih belum tersambung seluruhnya. Sedangkan kita lihat nih, yang tadi sedikit saja mau saya sampaikan, ini adalah bidang tanah yang ada terlihat di sini ada pohon pisang. Sepertinya ini pohon belimbing ya, bukan duren. Kayaknya nggak ada duren di sini nih. Nggak ada durian di sini sob, kayaknya ini belimbing ini semua nih. Kayaknya belimbing ya. Nah, di sini nih satu bidang ini juga mempengaruhi karena ini yang menjadi jalur dari main road tol Cijago seksi 3 dan juga jalur RAM 6. Nah, kenapa RAM 8 juga di sana ada jembatannya juga sama ya? Alasannya sama. Karena bagian bawah dari jembatan tersebut ada jalur dari jalan tol. Sedangkan di sisi-sisi lainnya yang tidak ada jalur tol, maka dibuatkanlah dibuatkanlah timbunan tanah. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi menuju ke arah Sawangan. Dan ini adalah merupakan bagian dari terowongan dari jalurnya RAM 8 yang tadi setelah melintas di bagian jembatan RAM 8, maka nantinya dia akan ini masih jembatan masih di terowongan RAM 5 ya, mohon maaf. Ini adalah terowongan RAM 5.
Sedangkan ini adalah merupakan terowongan dari RAM 8. Nah, RAM 8 ini nantinya akan bergabung dengan jalur RAM 1 yang tujuannya sama, yaitu menuju ke arah gerbang tol Limo ya. Nah, di sini nih, tadi mohon maaf ya, saya salah ya. Tadi adalah jembatan terowongan RAM 5 yang sudah kita lihat di sini, timbunan tanahnya juga sudah mulai terlihat jelas, dan di sampingnya nantinya akan ada jalur dari RAM 1 dengan RAM 8 yang saat ini ada beberapa dump truck, ada ekskavator yang sedang istirahat karena ini pagi hari ya, belum mulai bekerja. Nah, itu nanti menuju ke arah sana, ke arah gerbang tol Limo. Nah, ini belum ada pekerjaan karena memang prioritasnya di belakang ya, bukan prioritas awal yang tadinya seperti saya katakan bahwa permintaan Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, agar diharapkan pada bulan Juni ini ruas Kukusan dengan Krukut atau tol Cijago 3 sampai dengan tol Desari ini bisa segera tersambung. Namun ternyata dari hasil pantauan udara hari ini pun masih belum terlihat jelas ada tanda-tanda sepertinya bulan Juni akan selesai ya, karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ya, melalui BPN Depok dan juga PPK wilayah ya, PPK lahan maksud saya. Nah, itu untuk pekerjaan pembebasan lahan. Nah, untuk di sini jalur dari RAM 1 ya, tadi saya katakan bahwa akan bergabung dengan jalur RAM 8, dan juga di sini ada jalur RAM 6 juga ya, yang sepertinya untuk di area sekolah ini yang sudah dibongkar namun belum ada pekerjaan lanjutan. Saya tidak tahu ya. Kalau menurut informasi di channel YouTube-nya GI sih, kalau tidak salah ya, di sana ada informasinya, itu ada video drone-nya GI yang menampilkan bahwa dia akan ada akses masuknya itu kurang lebih sejajar dengan jalur RAM 4 yang saat ini sedang kita lihat ya. Gitu ya. Nah, di sini adalah merupakan bagian dari wing wall double box RAM 4 yang saya katakan juga bahwa ini yang kemungkinan besar akan menjadi jalur dari Depok Outer Ring Road yang rencana jalannya adalah Jalan Krukut menuju ke arah Pondok Petir. Selengkapnya silahkan bisa disimak lagi ya. Saya sudah bikin 3 video Depok Outer Ring Road ya. Jadi silahkan bisa disimak. Ada jalan terusan Juanda Cinere, ada jalan Krukut sampai Pondok Petir, dan juga yang terakhir yang sudah saya buatkan adalah Jati Jajar menuju ke arah Tol Jagorawi. Nah, kalau ada yang belum nonton silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya berikan linknya ya. Nah, karena ini pagi hari dan matahari sudah menyinari hari ini ya, bersinar terang dan saya coba akan naikkan dulu. Saya akan tampilkan juga sedikit tentang bagaimana megahnya simpang susun Krukut di luar daripada kita melihat kendala-kendala yang ada. Nah, inilah yang awalnya diminta agar bisa terhubung atau tersambung pada bulan Juni 2022 adalah ke sisi kanan dari video ini, yaitu menuju ke arah tol Cijago ataupun Kukusan, ataupun jaringan tol Jor 2 lainnya seperti Cimanggis Cibitung, ada tol Jagorawi di sana ya. Lalu ada juga tol Cibitung Cilincing ya, dan juga akhirnya adalah tol pelabuhan Tanjung Priuk terakhirnya ya. Sedangkan untuk di sisi kiri video ini adalah menuju ke arah ruas Krukut Cinere yang targetnya bulan Oktober, yang akan tersambung pada jaringan tol Jor 2 lainnya seperti halnya jalan tol Serpong Cinere seksi 2 ataupun tol Serpong Cinere, lalu ke tol Kunciran Serpong atau tol Serpong Kunciran ya, dan dilanjutkan ke arah tol Cengkareng Kunciran ataupun Kunciran Cengkareng, kayak gitu ya. Jadi sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau ini sudah tersambung, ini sangat memudahkan kita semua, teman-teman semua ya. Akan memudahkan kita para pengguna jalan tol ya, tentunya untuk menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Dan saya yakin nantinya tidak hanya kendaraan pribadi ya, akan banyak kendaraan logistik yang mungkin akan melintas di sini. Ada juga mungkin bis-bis menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta, atau juga mungkin kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Pelabuhan Merak ya. Itu pasti saya yakin akan melintas di jalur ini jika nanti sudah tersambung dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Makanya progres tol Jor 2 ini sangat ditunggu-tunggu sekali oleh masyarakat Jabodetabek. Walaupun benar kata teman-teman semua yang menuliskan di kolom komentar bahwa kita mungkin nantinya harus menyiapkan juga anggaran yang berlebih untuk menggunakan tol Jor 2 ini dibandingkan tol Jor 1, kurang lebih sekitar 10 tahunan sampai 15 tahunan lah ya. Nantinya mungkin akan ada penyesuaian barulah antara tol yang baru ini dengan tol yang lama, mungkin tidak akan terlalu beda jauh harganya ya.
Ya, itu aja mungkin informasinya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru, tol Desari terbaru, tol Cimanggis Cibitung terbaru, tol Cibitung Cilincing terbaru, dan juga tol Serpong Baraja terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.